Langit sore itu tampak muram. Awan menggantung rendah seperti peringatan, dan angin membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Raka berdiri di depan bengkel kecilnya di pinggir jalan Kampung Cempaka, memandangi aliran air yang semakin deras di selokan. Sejak pagi hujan belum berhenti. Tikus-tikus mulai keluar dari lubang, sampah berputar terbawa arus, dan suara petir bersahutan dari kejauhan. "Ra, airnya udah masuk ke rumah, Nak." Suara lemah ibunya terdengar dari dalam rumah yang berdempetan dengan bengkel. Raka segera masuk, menaruh ember di pojok yang sudah rembes. "Iya, Bu. Nanti Raka naikkan barang-barang ke atas meja. Ibu jangan banyak jalan dulu, ya?" katanya sambil memandangi ibunya yang duduk di kursi rotan, tubuhnya diselimuti sarung. Bu Sari tersenyum lemah. "Biar banjir, yang penting kamu jangan lupa makan. Kamu tuh kurus makin kurus." Raka hanya terkekeh. Ia sudah terbiasa menghadapi banjir tiap musim hujan. Tapi tahun ini terasa berbeda. Hujan datang lebih lama, lebih deras, dan sungai di belakang kampung sudah 2 hari meluap. Ketika malam mulai turun, suara hujan makin menggila. Atap seng bergemuruh seolah dihantam batu. Dari jauh, terdengar suara orang berteriak-teriak meminta tolong. Raka langsung berlari keluar rumah tanpa pikir panjang. Air sudah setinggi lutut, dingin menggigit, tapi naluri menolong mengalahkan segalanya. Ia menyusuri jalan yang mulai berubah jadi sungai kecil, melihat warga panik mengangkat barang-barang ke atap rumah. "Raka, ke arah lapangan. Ada mobil nyangkut di jembatan," teriak Pak RW dari kejauhan sambil menenteng senter. Tanpa menunggu, Raka langsung melangkah cepat. Hujan menghantam wajahnya, tapi ia terus maju. Di bawah cahaya petir, ia melihat sebuah mobil putih tersangkut di pinggir jembatan yang hampir roboh. Air sungai yang meluap mengalir ganas di bawahnya. Raka mendekat, menerjang arus setinggi dada. Di dalam mobil, tampak seorang gadis muda berusaha membuka pintu, tapi air sudah hampir menenggelamkan setengah bodi kendaraan. Wajahnya pucat, matanya panik. "Tenang, saya bantu," teriak Raka, suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Ia meraba pintu mobil, menarik gagangnya dengan paksa. Tak bisa. Arus terlalu kuat, dan pintu terkunci dari dalam. Ia menendang kaca, tapi tak pecah. Dengan cepat, ia mengambil kunci roda dari sakunya, memecahkan jendela belakang. Air langsung masuk, dan gadis itu berteriak kaget. "Pegang tangan saya," teriak Raka. Tangan kecil itu menggenggam erat, penuh rasa takut. Dengan sekuat tenaga, Raka menariknya keluar. Mereka nyaris terseret arus, tapi Raka menahan tubuhnya pada pagar jembatan yang tinggal separuh. Hujan menampar wajah mereka, tapi akhirnya mereka berhasil naik ke atas aspal yang sudah digenangi air setinggi lutut. Gadis itu terbatuk keras, air keluar dari mulutnya. Raka menepuk punggungnya perlahan. Sudah, aman sekarang," ucapnya dengan napas terengah. Gadis itu mengangkat wajahnya perlahan. Dalam cahaya senter yang dibawa warga, terlihat wajah cantik yang pucat pasi, rambut panjangnya basah menempel di pipi, dan mata beningnya menatap Raka dengan campuran syok dan lega. "Terima kasih. Aku kira aku bakal mati," suaranya bergetar. Raka hanya tersenyum kecil. "Belum waktunya, Neng. Yuk, ke posko dulu." Mereka berjalan tertatih menuju balai desa, tempat pengungsian sementara. Air makin tinggi, tapi warga sudah menyiapkan perahu darurat dari drum plastik dan papan. Beberapa anak kecil menangis, orang-orang menyalakan lilin karena listrik padam. Di posko, Naila, gadis itu, dibalut selimut oleh ibu-ibu relawan. Raka duduk di sudut, menatap dari jauh sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Ia tak tahu siapa gadis itu, tapi rasa iba dan kagum muncul begitu saja. Ada sesuatu di tatapan matanya, rasa takut bercampur keteguhan. "Mas," Naila menghampirinya setelah tenang. "Terima kasih ya. Aku Naila.
Mobilku mogok waktu mau pulang ke rumah. Aku nggak tahu air bakal naik secepat itu. Raka mengangguk. Saya Raka. Nggak apa-apa, yang penting Neng selamat. Rumah Neng di mana? Di ujung jalan Cempaka juga. Rumah Pak Harun. Mungkin Mas tahu. Raka tersentak. Pak Harun? Yang mantan guru SD itu? Wah, iya, aku murid beliau dulu. Naila tersenyum tipis. Berarti kita satu kampung. Ya? Hujan masih deras di luar. Suara gemuruh sungai tak berhenti. Mereka berdua duduk di lantai posko, menatap air yang mengalir melewati pintu. Mas nggak pulang? Rumahnya gimana? Tanya Naila. Ibu di rumah. Tapi rumah kami agak tinggi, masih aman. Aku bantu warga dulu. Mas baik banget, ucap Naila lirih. Ada rasa kagum di suaranya yang lembut. Raka hanya menggeleng pelan. Cuma bantu seadanya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Malam itu panjang. Beberapa jam kemudian, banjir makin parah dan warga diungsikan ke gedung sekolah di dataran lebih tinggi. Raka ikut membantu memindahkan barang-barang dan menuntun anak-anak melintasi arus. Naila ikut membantu membagikan makanan dan selimut. Di tengah kekacauan itu, mereka saling menatap sekilas, tanpa kata. Namun ada sesuatu yang tumbuh perlahan di antara rasa takut dan rasa syukur. Menjelang dini hari, Raka akhirnya kembali ke rumah. Ia memastikan ibunya baik-baik saja. Rumahnya sebagian sudah tergenang, tapi masih bisa ditempati di lantai atas. Ia menatap foto ayahnya yang sudah lama meninggal di dinding. Pak, kalau Papa masih ada, pasti Papa juga bantu warga kayak Raka sekarang, bisiknya. Hujan belum berhenti, tapi Raka tahu, di balik badai ini, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu. Ia tak tahu bahwa malam ini menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Keesokan paginya, banjir belum surut. Langit abu-abu, dan aroma lumpur memenuhi udara. Posko pengungsian mulai ramai. Raka datang membawa air minum dan roti dari gudang milik temannya yang masih selamat. Ketika ia menurunkan kardus, Naila datang membantu. Mas Raka, sini, aku bantu. Ia tersenyum, mengenakan sweater abu-abu yang kebesaran. Rambutnya masih agak basah, tapi wajahnya cerah. Wah, Neng Naila ikut kerja bakti juga nih, canda Raka. Daripada bengong aja, kan lebih baik bantu, jawab Naila dengan tawa kecil. Tawanya ringan, tapi entah kenapa membuat dada Raka terasa hangat. Mereka bekerja berdua, membagikan makanan ke warga. Anak-anak tertawa melihat Raka menggendong ember besar berisi nasi bungkus, dan Naila ikut menenangkan ibu-ibu yang panik kehilangan barang. Hujan turun lagi, tapi kali ini lebih lembut, seolah langit juga mulai berbelas kasih. Siang itu, ketika mereka duduk di tangga balai desa sambil minum air hangat, Naila menatap sungai yang berubah jadi lautan coklat. Dulu waktu kecil, aku sering main di situ. Sungainya bersih, ada ikan kecil-kecil. Sekarang cuma sampah dan arus kotor. Raka ikut menatap ke arah yang sama. Iya, dulu aku sering mancing di sana juga. Tapi setelah banyak bangunan baru, air udah nggak punya tempat lari. Kadang aku heran, ucap Naila pelan. Manusia nggak pernah belajar dari kesalahan. Ya. Raka menatapnya sebentar. Mungkin karena kita baru sadar setelah kehilangan. Bencana apapun, wajah pemuda sederhana yang menolongnya di saat ia hampir tenggelam. Dan tanpa sadar, cinta sejati itu baru saja mulai tumbuh, di tengah air yang menenggelamkan segalanya. Hening sejenak. Hanya suara hujan dan desah angin yang menemani. Di balik kesunyian itu, mata mereka saling bertemu. Ada sesuatu yang tak perlu dijelaskan, kehangatan yang muncul di tengah bencana, seperti bunga yang tumbuh dari lumpur. Tiba-tiba, seorang relawan datang membawa kabar. Air naik lagi. Sungai di sebelah barat jebol. Warga panik. Raka segera berdiri, bersiap membantu mengevakuasi orang-orang ke tempat lebih tinggi.
Naila ikut menyiapkan tas darurat. Saat itulah, ia menatap Raka sekali lagi. "Mas, hati-hati, ya." Raka tersenyum, menepuk pundaknya pelan. "Neng juga." Lalu ia berlari keluar, kembali ke tengah hujan, ke dalam banjir yang tak berhenti. Namun di antara teriakan warga dan derasnya arus, di hati Naila tersimpan satu hal yang tak bisa dihapus oleh bencana apapun. Wajah pemuda sederhana yang menolongnya di saat ia hampir tenggelam. Dan tanpa sadar, cinta sejati itu baru saja mulai tumbuh, di tengah air yang menenggelamkan segalanya. Pagi itu, langit masih kelabu, tapi hujan mulai mereda menjadi gerimis. Sisa air banjir menggenang di sepanjang jalan, meninggalkan aroma lumpur dan sisa dedaunan. Suara burung belum terdengar, hanya suara sandal basah warga yang berjalan di sekitar posko pengungsian, berusaha menata ulang hidup yang baru saja porak-poranda. Raka duduk di bawah tenda biru bersama beberapa relawan muda, menambal perahu karet darurat dari tambalan ban motor. Tangannya terampil, namun matanya sesekali melirik ke arah meja dapur umum di mana Naila sedang membantu membungkus nasi bungkus bersama ibu-ibu kampung. Sinar pagi yang lembut memantul di pipi Naila yang agak pucat, membuatnya tampak begitu tenang di tengah kekacauan. Sesekali ia tertawa kecil ketika anak-anak kecil mengganggunya meminta lauk lebih. Tawa itu seperti menenangkan luka yang tak terlihat di hati Raka. "Ra?" Suara seorang teman memecah lamunannya. "Kamu bantu bawa nasi ke Blok B." "Ya, air di sana udah mulai surut." Raka mengangguk. "Siap, bro. Aku sekalian ngecek rumah-rumah yang masih terendam." Ia memanggul 2 ember berisi bungkus nasi. Naila yang kebetulan lewat langsung menawari bantuan. "Mas, aku ikut aja ya. Aku hafal jalan ke Blok B, rumah sepupuku di sana." "Boleh, asal siap becek-becekan," jawab Raka sambil tersenyum. "Masalah kecil," kata Naila, menenteng 1 ember di tangannya. Mereka berjalan menyusuri genangan air setinggi betis. Langit kelabu di atas kepala, dan angin lembab membuat rambut Naila menempel di dahinya. Tapi wajahnya tetap hangat, semangatnya seolah menular. "Mas Raka, Mas kerja di bengkel ya?" tanya Naila sambil menyeimbangkan langkah di atas batu. "Iya, sehari-hari servis motor. Kadang bantu warga juga kalau ada yang mogok di jalan," jawab Raka, sedikit malu-malu. "Berarti Mas paham mesin dong?" "Lumayan, asal bukan mesin hati," jawabnya spontan, disertai tawa kecil. Naila tertawa lepas, suaranya mengisi udara lembab pagi itu. "Lucu juga Mas ini," katanya sambil melirik, senyum tersungging di wajahnya. Raka menunduk sedikit, berusaha menyembunyikan rona merah di pipinya. Ia tak biasa digoda perempuan secantik itu. Naila berbeda, tutur katanya lembut, tapi matanya tajam, menunjukkan bahwa ia bukan gadis manja yang mudah panik. Mungkin karena itu, Raka merasa nyaman berada di dekatnya. Sesampainya di Blok B, mereka membantu membagikan makanan pada warga yang belum sempat mengungsi. Seorang ibu muda menangis karena rumahnya hanyut. Naila memeluknya tanpa ragu, menenangkan dengan kata-kata lembut. Raka menatap dari jauh, hatinya bergetar pelan. Gadis itu bukan hanya cantik, tapi punya hati besar. Setelah pekerjaan selesai, mereka duduk di beranda rumah kosong yang setengah terendam. Raka membuka termos kecil berisi teh panas dan menawarkan ke Naila. "Minum dulu, Neng, biar hangat." Naila menerima, tangannya yang dingin bersentuhan sebentar dengan tangan Raka. Ada keheningan aneh, seperti dunia berhenti sesaat. Hujan rintik-rintik di atap seng menambah suasana sendu tapi damai. "Mas Raka," ucap Naila pelan sambil menatap ke arah sungai. "Tadi malam aku nggak bisa tidur. Aku kepikiran, waktu mobilku hampir ke bawah arus, aku pikir itu akhir segalanya. Tapi entah kenapa, Mas datang, aku ngerasa kayak Tuhan kirim pertolongan," potong Raka sambil tersenyum lembut. Naila mengangguk. "Iya, kayak gitu.
Raka menatap permukaan air yang beriak pelan. Kadang, Tuhan memang punya cara aneh buat mempertemukan orang. Mungkin, kalau nggak karena banjir ini, kita nggak akan kenal. Ucapan itu membuat Naila terdiam. Matanya menatap wajah Raka lama-lama, seolah ingin membaca isi hatinya. "Mas percaya takdir?" tanyanya. Raka berpikir sejenak. Percaya. Tapi takdir itu bukan cuma tentang ketemu orang yang tepat, tapi juga tentang kita mau menjaga atau tidak. Naila menunduk, menahan senyum. Entah kenapa, kata-kata sederhana dari pemuda kampung itu terasa lebih tulus daripada semua kalimat manis yang pernah ia dengar dari orang-orang kota. Menjelang sore, matahari akhirnya muncul di balik awan. Sinar oranye menembus sisa hujan, memantul di genangan seperti cermin besar. Warga mulai tersenyum melihat langit cerah setelah berhari-hari suram. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, sebuah mobil hitam berhenti di depan posko pengungsian. Seorang pria dengan jas hujan mahal keluar, menatap sekeliling dengan raut tak sabar. "Naila?" panggilnya keras. Naila yang sedang membagikan selimut spontan menoleh. Matanya membesar. "Raffi." Raka yang berdiri di dekatnya ikut menoleh. Pria itu menghampiri Naila cepat, memeluknya tanpa memperhatikan pandangan sekitar. "Kamu nggak apa-apa, sayang? Aku udah keliling nyari kamu." "Gila? Aku hampir gila mikirin kamu." Naila tampak canggung, matanya menatap ke arah Raka yang hanya berdiri diam dengan ember di tangan. "Mas Raffi, aku baik-baik aja. Ini Mas Raka yang nyelamatin aku waktu mobil tenggelam." Raffi menoleh sekilas ke arah Raka. Tatapannya datar, bahkan sedikit merendahkan. "Oh, makasih, Mas. Tapi harusnya kamu nggak biarin Naila sendirian begini. Bahaya kalau banjir begini, kan?" Nada suaranya membuat Raka diam sejenak. Ia menahan diri, hanya tersenyum sopan. "Saya cuma bantu, Mas, nggak lebih." Raffi menepuk bahunya singkat, seperti seorang bos pada karyawan. "Ya, baguslah. Sekarang Naila pulang bareng saya aja. Di sini nggak aman." Naila tampak ragu. Ia memandang ke arah warga yang masih butuh bantuan. "Tapi Raffi, orang-orang di sini masih belum punya tempat tidur. Aku mau bantu dulu." "Udah, itu bukan urusan kamu," potong Raffi cepat. "Kamu bukan relawan. Kamu cuma kesini karena libur kuliah, kan?" Ucapan itu membuat Naila menunduk, dan Raka menggenggam embernya kuat-kuat. Ia ingin bicara, tapi tahu bukan tempatnya. Raffi menarik tangan Naila. "Ayo, pulang. Aku udah pesan mobil satelit buat jemput orang tua kamu juga." Naila menatap Raka sebentar, matanya seolah meminta maaf. "Mas Raka, makasih ya, untuk semuanya." Raka hanya mengangguk pelan. "Hati-hati di jalan, Neng." Mobil itu melaju perlahan meninggalkan posko, meninggalkan Raka berdiri di tengah genangan air yang memantulkan langit jingga. Di hatinya, ada perasaan aneh, antara bangga karena sudah menolong, dan kosong karena kehilangan sesuatu yang belum sempat dimiliki. Malam tiba, hujan turun lagi, tapi kali ini tak selebat kemarin. Raka duduk di depan rumahnya, menatap air yang mulai surut perlahan. Di tangan kirinya, ia masih memegang syal biru yang sempat tertinggal di posko. Syal milik Naila. Ia tersenyum kecil. Mungkin cuma sementara, tapi rasanya kayak mimpi yang terlalu nyata. Dari kejauhan, suara azan maghrib menggema lembut, bercampur dengan desiran air yang masih menetes dari atap. Di tengah keheningan itu, Raka memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Semoga Tuhan mempertemukannya lagi. Bukan karena bencana, tapi karena cinta yang benar-benar tulus. Langit hitam bergulung lagi di atas kota kecil itu. Hujan yang sempat reda kini turun lebih deras, seolah tak memberi kesempatan bagi tanah untuk bernafas. Di kejauhan, suara sirine BPBD bergema, memberi peringatan, air kembali naik.
Di rumah sederhana yang separuh temboknya masih lembab, Raka duduk di depan ibunya, mengganti perban di kaki Busari yang mulai bengkak. Ia tersenyum lembut, berusaha menyembunyikan kekhawatiran. "Ibu jangan keluar dulu, ya? Nanti Raka bantu pindahin barang-barang kalau air naik lagi." Busari mengangguk pelan. "Kamu jangan maksa, Nak. Badanmu udah capek bantu warga terus." Raka tertawa kecil. "Namanya juga hidup bareng-bareng, Bu. Kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi?" Ia berdiri dan menatap keluar jendela. Hujan deras menutup pandangan, tapi pikirannya jauh, ke arah posko pengungsian, ke wajah Naila yang kini mungkin sudah aman di rumah besarnya. Sejak Naila dijemput Raffi 2 hari lalu, posko terasa sepi. Tak ada lagi tawa kecil di antara anak-anak, tak ada lagi senyum lembut yang menenangkan warga. Dan entah kenapa, hatinya ikut terasa kosong. Di rumah besar milik Pak Harun, Naila duduk di ruang tamu sambil menatap keluar jendela. Raffi mondar-mandir dengan ponsel di tangan, marah-marah karena sinyal hilang. "Dari tadi aku nelpon kantor nggak nyambung. Ini kampung benar-benar primitif," omelnya sambil menendang kursi kecil. Naila menatapnya sekilas. "Raffi, kamu bisa tenang sedikit nggak? Semua orang lagi susah sekarang." "Ya justru itu. Aku nggak bisa kerja, proyek pending, klien marah. Kamu enak, tinggal di sini bantu-bantu orang, aku yang repot di kota." Nada suaranya kasar, membuat Pak Harun yang duduk di sudut ruangan menatap tajam. "Raffi, jaga bicaramu. Ini rumah orang tua, bukan kantor," ucapnya tenang tapi dingin. Raffi menghela napas keras. "Maaf, Pak. Cuma stres aja. Aku benci tempat kayak gini. Becek, bau, dan nggak ada sinyal." Naila mengalihkan pandangan, menahan kecewa. Dalam hatinya, bayangan Raka muncul, pemuda yang tetap tersenyum meski rumahnya tergenang air, yang tetap membantu warga meski lelah. Raffi, dengan semua kemewahannya, terasa asing sekarang. Malam itu, ketika hujan makin deras, Naila duduk di balkon memandangi sungai yang kembali meluap. Angin membawa aroma lumpur dan dingin menusuk tulang. Ia menggenggam syal birunya yang dulu sempat tertinggal di posko, kini sudah dikembalikan oleh seorang relawan. Di ujungnya, ada bekas lumpur yang belum hilang, bukti malam ketika ia diselamatkan. Hatinya bergetar. "Mas Raka, apa kamu baik-baik aja di luar sana?" Sementara itu, di sisi lain kampung, air sudah naik hingga pinggang. Warga berlarian menyelamatkan barang-barang, beberapa di antaranya berteriak minta tolong karena terjebak di rumah. Raka bersama relawan lain mengayuh perahu karet menembus hujan. Arus deras membuat dayungnya sulit dikendalikan, tapi ia tak peduli. Ada seorang anak kecil yang terjebak di rumah ujung gang, rumahnya sendiri. Saat sampai, ia melihat ibunya berdiri di jendela, memeluk anak tetangganya yang menangis ketakutan. Air sudah masuk setinggi dada. "Ibu!" teriak Raka. Busari menoleh, wajahnya pucat. "Raka, anak ini sendirian, ibunya belum pulang." Raka segera melompat ke dalam rumah, menahan arus dengan tubuhnya. Ia memeluk ibu dan anak kecil itu, lalu mengangkat keduanya ke perahu. Tapi arus tiba-tiba menghantam dinding rumah yang rapuh. Dinding itu roboh, dan air deras menyapu kaki Raka. "Mas, pegangan, Mas!" teriak seorang relawan. Raka mendorong perahu sekuat tenaga agar ibunya aman, tapi tubuhnya sendiri kehilangan keseimbangan. Dalam sekejap, ia terseret arus hitam pekat, hanyut bersama potongan kayu dan sampah. Dunia terasa berputar, suara hujan, jeritan warga, dan gemuruh air berpadu jadi satu. "Raka aaaa!" teriak Busari histeris, tapi suaranya tenggelam dalam badai. Keesokan paginya, kabar tentang banjir besar menyebar cepat. Posko pengungsian penuh sesak. Naila yang mendengar berita itu langsung panik. Ia meninggalkan rumah tanpa bicara panjang dengan Raffi. "Naila, kamu mau kemana?" seru Raffi.
Ke posko. Aku harus lihat kondisi warga. Jangan bodoh. Itu berbahaya. Tapi Naila tak mendengar. Ia berlari menembus gerimis, menyeberang jalan yang berubah jadi sungai. Dalam hatinya, hanya ada satu nama, Raka. Sesampainya di posko, ia mencari ke sana kemari. Mas Raka di mana? Ada yang lihat Mas Raka? Tanyanya pada relawan. Seorang bapak menjawab lirih, dia semalam sempat bantu evakuasi. Tapi katanya perahunya kebalik di sungai. Naila tertegun. Suara di sekelilingnya lenyap. Hanya gemuruh air dan detak jantungnya sendiri yang terdengar. Enggak mungkin, bisiknya. Air mata jatuh bersama hujan. Ia berlari ke tepi sungai, menatap arus coklat yang deras. Mas Raka AA, teriaknya sekencang mungkin, tapi hanya suara hujan yang menjawab. Tangannya menggenggam syal biru erat-erat di dada. Dingin, sepi. Dan untuk pertama kalinya, Naila sadar bahwa kehilangan seseorang yang tulus lebih menyakitkan daripada kehilangan segalanya. Di sore yang muram itu, tim relawan menemukan seseorang tak sadarkan diri tersangkut di ranting pohon di ujung sungai. Tubuhnya penuh lumpur, tangannya terluka, tapi dadanya masih bergerak pelan, tanda kehidupan. Cepat, ini masih hidup, teriak salah satu relawan. Tubuh itu diangkat, dibawa ke puskesmas terdekat. Dan ketika salah satu relawan membersihkan wajahnya, mereka terdiam. Ini Raka. Sementara itu, Naila masih duduk di tepi sungai, memandangi air yang perlahan mulai surut. Hujan berhenti, tapi matanya terus basah. Ia menatap langit yang kelabu, berbisik pelan. Tuhan, kalau Mas Raka masih hidup, aku janji, aku nggak akan pergi lagi. Ia tak tahu bahwa di tempat lain, pemuda itu kini terbaring di ranjang rumah sakit dengan selang infus di tangan, melawan antara sadar dan tidak. Dalam mimpi samar, Raka mendengar suara lembut memanggil namanya. Mas Raka, jangan pergi. Dan untuk pertama kalinya sejak hanyut, Raka tersenyum tipis. Di hatinya, ia tahu, ada seseorang yang menunggunya. Seseorang yang bukan hanya diselamatkan oleh dirinya, tapi juga menyelamatkan hatinya dari tenggelam dalam kesepian. Pagi itu, sinar matahari akhirnya menembus awan kelabu yang selama beberapa hari menutupi langit kota. Banjir mulai surut perlahan. Air di jalan sudah menyusut hingga menyisakan lumpur kecoklatan dan sisa-sisa sampah yang menumpuk di pinggiran rumah. Namun, meski air surut, perasaan di hati Dimas justru semakin mengalir deras, sama sekali tak tenang. Malam sebelumnya, ia tak bisa tidur. Bayangan Rara terus menghantui pikirannya. Senyum lembutnya, matanya yang sendu namun berani, suaranya yang menenangkan saat mereka menolong anak kecil di tengah hujan. Ia tahu perasaan itu bukan sekadar rasa iba atau kekaguman sesaat. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Namun, Dimas tak tahu di mana Rara tinggal. Sejak mereka berpisah malam itu, tak ada kabar lagi. Ia hanya tahu satu hal. Ia tak bisa membiarkan pertemuan mereka tenggelam begitu saja bersama banjir yang surut. Di posko pengungsian, suasana pagi ramai oleh para relawan yang mulai mendata kebutuhan warga. Dimas kembali datang untuk membantu membagikan logistik, berharap secara kebetulan bisa bertemu Rara. Tapi hingga siang hari, wajah yang ia tunggu tak juga muncul. Bro, kamu cari siapa dari tadi? Dari pagi nengok ke arah jalan terus, tanya Guntur, temannya sesama relawan sambil tersenyum menggoda. Enggak, cuma lihat-lihat aja. Siapa tahu ada warga yang butuh bantuan tambahan. Guntur terkekeh. Atau siapa tahu ada warga cantik yang kamu cari. Dimas menahan tawa. Heh, kamu ini. Namun dalam hatinya, Dimas sadar, tebakan Guntur benar. Sore mulai merambat, dan Dimas hendak pulang. Tapi saat melewati jembatan kecil di dekat posko, ia mendengar suara perempuan yang sangat dikenalnya. Dimas? Ia menoleh cepat. Rara berdiri di sana,
mengenakan baju sederhana dengan celana panjang hitam. Wajahnya tampak sedikit letih, namun matanya tetap berbinar seperti dulu. Ia membawa beberapa bungkus makanan dan air mineral. "Rara?" seru Dimas terkejut. "Ya ampun, aku nggak nyangka kamu di sini juga," katanya dengan senyum lebar. Dimas spontan tersenyum kembali, perasaan hangat langsung menjalari dadanya. "Aku bantu relawan di posko sebelah sini." "Kamu dari mana?" "Aku juga bantu, tapi di posko RW lain. Sekarang mau ngantarin makanan ke sini," jawab Rara. Mereka berdua kemudian berjalan bersama ke arah posko, melewati genangan yang tinggal sebetis. Dimas memperhatikan langkah Rara, cara ia tersenyum pada warga, dan kelembutan suaranya saat berinteraksi. Ia sadar, gadis itu bukan hanya cantik, tapi punya hati yang tulus dan kuat. Setelah selesai membantu, mereka duduk berdua di tangga balai warga. Matahari sore memantulkan warna keemasan di permukaan air sisa banjir, menciptakan pantulan lembut yang menenangkan. "Lucu ya, kita ketemu lagi di tengah lumpur," kata Rara, menatap jauh. "Lucu dan ajaib," jawab Dimas. "Kayak semesta sengaja ngatur semuanya." Rara menoleh pelan. "Kamu percaya takdir, Dim?" Dimas berpikir sejenak. "Dulu enggak. Aku pikir semua cuma kebetulan. Tapi setelah ketemu kamu waktu itu, aku mulai mikir, mungkin memang ada alasan kenapa dua orang bisa ketemu di situasi yang aneh kayak gitu." Rara tersenyum samar, tapi matanya sedikit berkaca-kaca. "Aku juga ngerasa gitu," katanya pelan. "Waktu kamu nolong anak itu, terus bantu aku nyari tempat aman, aku ngerasa ada sesuatu yang beda." Dimas menatap wajahnya yang lembut diterpa cahaya sore. "Beda gimana?" Rara menunduk sejenak, lalu berbisik, "Kayak, aku udah kenal kamu lama, padahal baru ketemu." Hening sejenak di antara mereka. Suara serangga sore dan tawa anak-anak di kejauhan jadi latar yang lembut. Dimas ingin bicara lebih banyak, ingin jujur soal perasaannya, tapi tiba-tiba ponsel Rara berdering. Ia menjawabnya cepat, dan wajahnya berubah serius. "Iya, aku kesana sekarang," katanya singkat sebelum menutup telepon. "Ada apa?" tanya Dimas cemas. "Anak-anak panti tempat aku kerja butuh bantuanku. Ada yang demam karena air kotor kemarin. Aku harus balik dulu." Rara berdiri, menenteng tasnya. Dimas ingin menahannya, tapi tahu itu tidak pantas. "Boleh aku bantu?" "Enggak usah, kamu udah capek seharian di sini. Aku bisa sendiri kok." Namun sebelum pergi, Rara menatap Dimas lama-lama. "Dimas, terima kasih ya. Kalau enggak karena kamu malam itu, aku enggak tahu bisa nolong anak itu atau enggak." Dimas mengangguk. "Aku juga makasih. Karena kamu, aku sadar kalau bantu orang enggak cuma soal tenaga, tapi juga hati." Rara tersenyum, lalu pergi menyusuri jalan sempit yang masih becek. Dimas berdiri memandangi punggungnya hingga sosok itu menghilang di tikungan. Malam datang. Dimas duduk di teras rumah kontrakannya, menatap langit yang mulai cerah. Di tangannya, ada gelang karet kecil berwarna biru yang ia temukan waktu banjir, punya Rara. Ia simpan sejak hari itu, berharap suatu saat bisa mengembalikannya. Dalam hati, ia berkata pelan, "Kalau memang kita ditakdirkan ketemu lagi, aku janji nggak bakal sia-siain." Namun nasib punya rencana lain. Keesokan harinya, saat Dimas kembali ke posko, ia mendengar kabar bahwa panti asuhan tempat Rara bekerja kebanjiran parah semalam. Salah satu anak harus dilarikan ke rumah sakit karena infeksi, dan Rara ikut menjaga di sana. Tanpa pikir panjang, Dimas langsung berangkat ke rumah sakit. Di ruang perawatan, ia melihat Rara tertidur di kursi dengan kepala bersandar di sisi ranjang anak kecil. Wajahnya lelah tapi damai. Dimas mendekat pelan, menatapnya penuh kagum. Seketika, perasaan itu semakin jelas. Ia sudah jatuh cinta. Namun di tengah keheningan itu, perasaan takut juga datang.
Rara hidupnya sudah penuh pengabdian dan kasih untuk orang lain. Mampukah ia, seorang pemuda biasa, menjadi bagian dari dunia itu? Dimas menatap gelang biru di tangannya, lalu menatap wajah Rara lagi. Dalam hati ia berjanji, aku akan berjuang buat dia. Karena cinta yang lahir di tengah banjir, enggak boleh tenggelam begitu aja. Dan malam itu, di antara sisa lumpur dan suara hujan kecil yang masih menetes di luar jendela rumah sakit, cinta sejati mulai tumbuh pelan-pelan, bukan karena janji, tapi karena ketulusan dua hati yang saling menemukan di tengah bencana. Pagi yang tenang menyelimuti kota setelah berhari-hari didera banjir dan hujan. Langit biru kembali bersih, hanya menyisakan gumpalan awan putih yang berarak pelan. Di sudut kota, di depan sebuah panti asuhan sederhana, Dimas berdiri dengan membawa beberapa karung beras dan kebutuhan pokok. Panti itu tampak rusak sebagian. Dindingnya masih lembab, beberapa genting hilang, dan halaman dipenuhi lumpur. Namun, suara tawa anak-anak di dalamnya membuat tempat itu tetap terasa hidup. Rara keluar dari pintu, mengenakan kaos abu-abu dan celana hitam panjang. Rambutnya diikat rapi ke belakang, wajahnya masih menampakkan bekas kelelahan tapi matanya cerah. Ketika ia melihat Dimas berdiri di sana, ia berhenti sejenak lalu tersenyum. "Dimas, kamu ngapain ke sini?" "Ngantar bantuan," jawabnya sambil mengangkat karung beras di bahu. Katanya di sini masih kekurangan bahan makanan. Rara menatapnya dengan lembut. "Kamu nggak perlu repot, loh. Kamu sendiri pasti udah capek bantu di posko." Dimas tersenyum kecil. "Enggak apa-apa. Aku cuma ngerasa harus datang ke sini." Rara membantu memindahkan barang-barang itu ke dapur bersama anak-anak panti. Dimas ikut membantu, bahkan sempat bermain dengan dua bocah kecil yang terus menarik tangannya. Rara memperhatikan dari jauh, matanya tak bisa lepas dari sosok pemuda itu. Sederhana, tapi tulus. Setelah semua selesai, mereka duduk di bangku halaman. Udara terasa segar, burung-burung berkicau di antara pepohonan yang mulai mengering. Rara menarik napas panjang. "Aku belum sempat bilang terima kasih yang sebenarnya," katanya pelan. Dimas menatapnya heran. "Untuk apa?" "Untuk semuanya. Malam itu kamu nyelamatin aku dan anak itu. Terus kamu datang ke sini bawa bantuan, padahal nggak ada yang nyuruh. Kamu tuh..." Rara menunduk, mencari kata yang tepat. "Kamu bikin aku ngerasa nggak sendirian." Dimas terdiam sesaat, hatinya terasa hangat. Ia menatap Rara, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku celananya, gelang karet biru. "Kamu ingat ini?" katanya sambil tersenyum. Rara menatap gelang itu dan matanya langsung membesar. "Astaga! Aku nyariin gelang itu. Aku pikir udah hanyut sama banjir. Aku nemuin waktu bantu warga di jalan raya. Kupikir, mungkin ini punyamu." Rara mengambil gelang itu dengan lembut, menggenggamnya lama. "Kamu simpen selama ini?" "Iya," jawab Dimas pelan. "Aku nggak tahu kenapa, tapi setiap kali lihat gelang ini, aku ngerasa kayak masih punya alasan buat ketemu kamu lagi." Rara menatap Dimas, mata mereka bertemu. Ada sesuatu yang tak terucap tapi sangat terasa, perasaan yang tumbuh dari kepedulian, dari waktu, dari bencana yang justru menyatukan mereka. Angin berembus pelan. Daun-daun berjatuhan di antara mereka, menciptakan momen yang terasa tenang sekaligus mendalam. "Dimas," ucap Rara perlahan, "hidupku di sini memang enggak mudah. Tapi setiap hari aku belajar, kalau hal-hal kecil yang tulus bisa berarti besar buat orang lain." "Aku tahu," balas Dimas. "Dan mungkin itu juga yang bikin aku belajar banyak dari kamu." Hening sejenak. Lalu, dengan suara nyaris berbisik, Dimas berkata, "Rara, aku nggak tahu ini terdengar aneh atau enggak. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Waktu banjir, aku takut banget kamu hanyut atau pergi tanpa sempat pamit. Sekarang, aku pengin kamu tahu, aku pengin tetap di sisi kamu, apapun keadaannya."
Rara menatapnya lama, menahan air mata yang mulai menggenang. Dimas, aku juga takut. Takut perasaan ini cuma karena keadaan. Tapi semakin hari, aku sadar, enggak, ini bukan kebetulan. Kamu datang pas aku paling butuh seseorang. Dan kamu enggak pernah minta apapun balik. Air mata Rara akhirnya jatuh. Ia tersenyum dalam tangisnya. Kalau ini yang kamu sebut cinta, mungkin aku juga ngerasain hal yang sama. Dimas mendekat, menggenggam tangannya perlahan. Kita nggak perlu buru-buru. Tapi mulai hari ini, aku janji akan bantu kamu jaga panti ini. Dan jaga kamu juga. Rara mengangguk pelan. Janji ya? Janji. Mereka saling menatap, lalu tertawa kecil. Anak-anak panti yang sedang bermain di dekat halaman bersorak melihat mereka berdua. Kak Rara, Kak Dimas pacaran, ya? Teriak salah satu bocah. Rara langsung menutup wajahnya, sementara Dimas tertawa keras. Belum, tapi doain aja ya, siapa tahu nanti beneran. Katanya sambil mengedip ke arah anak-anak. Suasana kembali hangat. Langit sore perlahan berubah jingga, menandakan matahari sebentar lagi tenggelam. Di sela tawa anak-anak, Dimas dan Rara duduk berdampingan menatap langit, membiarkan waktu berjalan tanpa kata. Dalam diam, keduanya tahu, banjir boleh surut, tapi cinta yang lahir dari kepedulian itu justru baru mulai tumbuh. Cinta yang sederhana, tapi nyata. Cinta yang lahir bukan dari kemewahan, tapi dari ketulusan dua hati yang bertemu di tengah air bah dan bertahan ketika semuanya surut. Beberapa bulan kemudian, panti asuhan itu sudah kembali berdiri kokoh. Rara dan Dimas masih di sana, menjadi relawan, pengurus, sekaligus keluarga bagi anak-anak yang mereka rawat. Kadang Dimas bercanda, ternyata banjir waktu itu bukan bencana, tapi cara Tuhan ngenalin aku sama kamu. Rara tersenyum sambil menjawab, mungkin karena Tuhan tahu, cuma di tengah derasnya air, hati kita bisa tenang bareng. Dan di antara tawa anak-anak, suara hujan yang turun pelan sore itu bukan lagi pertanda duka, melainkan musik lembut yang menyertai cinta sejati yang tumbuh dari kepedulian, keikhlasan, dan keberanian untuk saling percaya. Tamat.